Ya, baik, selamat sore teman-teman digital transformasi digital. Perkenalkan, nama saya Indri. Saya akan menyampaikan sedikit tentang cyber security. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan semangat pagi untuk kita semua. Hmm. Baik, seluruh rekan-rekan tim transformasi digital pada sore ini, webinar pada hari ini yaitu digital transformasi ini adalah bagian penting dari perjalanan besar kita menuju digitalisasi. Tahun 2025 ini akan kita isi dengan rangkaian webinar yang menghadirkan 5 tema utama dengan satu tema setiap bulannya. Yang tujuannya itu sederhana namun bermakna, memberikan ruang belajar, memperkaya kompetensi, sekaligus memperkuat komitmen kita dalam transformasi kita. Tema kita pada hari ini adalah cyber security. Seperti yang kita sama-sama tahu bahwa cyber security bukan sekadar isu teknis, melainkan fondasi utama dari keberhasilan transformasi digital. Seiring meningkatnya integrasi sistem dan konektivitas data antar unit kerja, risiko serangan cyber juga semakin kompleks dan canggih. Ancaman seperti phishing, kebocoran data, serangan malware, hingga rekayasa sosial bisa berdampak besar pada keberlangsungan operasional dan reputasi perusahaan apabila tidak ditangani dengan baik. Melalui webinar ini kita akan membahas 3 topik penting. Yang pertama yaitu kesadaran keamanan cyber, yaitu bagaimana kita membangun budaya keamanan di setiap lini organisasi, bukan hanya pada level teknologi, tetapi juga perilaku kerja sehari-hari. Yang kedua yaitu phishing dan email security, yang bagaimana kita mendeteksi dan mencegah salah satu bentuk serangan cyber paling umum. Yang ketiga yaitu dasar proteksi data, bagaimana kita menjaga kerahasiaan, integritas, dan kesediaan informasi strategis perusahaan. Baik, yang perlu kita sadari bersama bahwa teknologi tercanggih sekalipun tidak akan mampu memberikan perlindungan maksimal tanpa kesadaran dan peran aktif dari seluruh insan perusahaan. Hanya terbukti nyata dalam beberapa kasus serangan cyber antara lain perbankan, kemudian pusat data nasional Indonesia atau kebocoran data IKTP yang mengalami beberapa insiden lain yang menimbulkan kerugian besar signifikan. Serangan-serangan ransomware tersebut tidak hanya menimbulkan gangguan layanan publik, tapi juga menyebabkan kebocoran data vital yang berpotensi merugikan dan berdampak secara luas. Oleh karena itu, penguatan keamanan cyber harus dimulai dari diri masing-masing kita sebagai entrepreneurs, merambat lanjut menjaga budaya tim kerja, hingga akhirnya melabur menjadi budaya organisasi yang kokoh dan berkelanjutan. Karena hal ini bukan sekadar aspek teknologi, melainkan menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga seluruh aset digital, data dan informasi serta integritas perusahaan di era digital. Cyber security berarti menjaga kepercayaan keberlanjutan bisnis, terutama dalam lanskap industri dan lingkungan bisnis yang semakin dinamis dan serba terhubung dalam rangka penerapan strategis perusahaan, yaitu melakukan transformasi digital atau pendek 5G yang menempatkan keamanan cyber sebagai fondasi utama untuk memastikan inovasi dan efisiensi berjalan dengan aman dan nyaman. Harapannya, melalui acara ini, kita semua dapat membuka wawasan lebih luas tentang ancaman cyber yang ada, meningkatkan kewaspadaan, serta bersama-sama mendorong langkah-langkah konkret yang dapat memperkuat pertahanan cyber di lingkungan PT Pemko. Dengan demikian, kita bisa melindungi aset perusahaan sekaligus mendukung transformasi digital yang berkelanjutan demi visi digital di masa depan yang lebih kuat dan resilient. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan motivasi
teman-teman entrepreneurs semua. Semoga sesi kali ini membawa inspirasi baru, semangat baru, dan arah yang lebih jelas bagi perjalanan transformasi digital yang kita jalankan bersama. Saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah. Baik, saya coba mulai. Sebelumnya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, terima kasih waktunya yang diberikan pada saya untuk memaparkan tentang cyber security temanya ya. Baik, tadi udah sempat dikenalkan. Kalau saya sendiri sebenarnya developer, sampai sekarang masih jadi programmer, masih. Cuma kalau di Nixindo sendiri, saya untuk 3 tahun terakhir ini memang difokuskan lebih ke cyber security. Jadi memang bisa dilihat dari mayoritas sertifikasi saya, itu memang lebih banyak ke cyber security. Ada CEH Master, ada kemudian ada ISO 27001, 2022 Lead Auditor, dan sebagainya. Jadi memang kurang lebih hampir 3 tahun terakhir ya, itu saya lebih fokus di security, walaupun setiap harinya juga masih aktif sebagai developer coding. Jadi teman-teman kalau saya mau tanya-tanya tentang developer, insya Allah saya masih bisa, saya masih seorang praktisi developer juga. Oke, mungkin pertanyaannya gitu. Nah, mengenai pembahasan tadi udah di-spill sama Mbak Francisca, betul sekali apa yang dikatakan Mbak Francisca bahwa yang namanya cyber security itu saat ini bukan lagi bukan lagi suatu opsi, tapi sebuah keharusan yang harus harus diimplementasikan di seluruh bidang. Buktinya apa? Ini saya ada data yang cukup bagus ya. Sebenarnya data yang cukup mengerikan, bukan bagus ya, mengerikan, bahwa kita tahu bahwa berdasarkan laporan terbaru, yaitu sumbernya saya ambil dari Institute State of Application Security Report tahun 2025 ya, dan dari IBM Security Exports. Itu kita bisa lihat bahwa berdasarkan laporan terbaru, serangan cyber itu meningkat hingga 124% dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2024. Karena angka ini itu menunjukkan bahwa intensi dan kompleksitas ancaman cyber itu terus berkembang secara signifikan. Nah, dari sisi kerugiannya, ransomware, ya kita tahu lah ransomware itu menjadi salah satu ancaman yang paling merugikan, dengan total kerugian sampai 260 juta dolar per tahun. Nah, setelah biaya pemulihannya itu mencapai 2,73 juta dolar per insiden. Nah, situasinya semakin mengkhawatirkan ya, karena setiap kalau kita kalkulasikan, hampir 1,5 detik kalau kita kalkulasikan, itu ada satu perangkat yang terinfeksi malware. Walaupun dengan berbagai macam orang IT memasang berbagai alat untuk menangkal malware, tapi ternyata masih ada saja malware yang bisa masuk ke sistem. Nah, dalam artian ini ancaman terhadap perangkat individu maupun korporasi itu terjadi hampir tanpa henti. Hampir setiap saat itu pasti ada. Jika kita lihat dari distribusi serangannya, sebagian besar itu berasal dari phishing ya. Dari phishing, social engineering. Kalau saya bilang phishing di sini bukan berarti secara literasi bahwa itu lewat email ya. Memang kalau phishing itu salah satu bagian dari social engineering. Jadi kalau saya bilang phishing, bisa jadi sekarang kalau kita menengok tren sekarang, phishing itu bukan lagi lewat email, tapi bisa lewat WhatsApp. Kita nanti bisa lihat contoh yang lebih lebih real lagi di slide selanjutnya. Nah, untuk lebih rinci lagi, phishing ini masih menjadi metode paling umum. Ya, ini bisa meningkat 60% ya sejak tahun 2024, dengan target utama pada data sensitif mulai dari email, pesan palsu, terus kemudian messenger palsu, dan sebagainya. Nah, kemudian nanti kalau sudah biasanya mulai dari itu, nanti bisa meningkat